Bab 2917 Kematian Modo. Meskipun kedua naga semi-Saint itu bukan tandingan Ming Feng, mereka bisa dengan mudah menjadi pengalih perhatian. Memanfaatkan momen ini, Lu Ye menyerang Mo Duo. Mo Duo merasakan hawa dingin di hatinya, karena kekuatan yang ditunjukkan Lu Ye benar-benar melampaui ekspektasinya. Di antara sekian banyak semi-Saint di alam asal, kekuatannya memang bukan yang terbaik, tetapi tentu saja cukup mengesankan. Namun, ia merasa, kini ia berpotensi menjadi tandingan Lu Ye. Ia akhirnya mengerti mengapa Zifei begitu tertindas oleh Lu Ye. Zifei memang bukan tandingannya sejak awal, dan bahkan ia kini agak kalah. Bagaimana mungkin Zifei bisa menandinginya? Tanda tanya, sungguh tak terbayangkan bagaimana umat manusia ini bisa berkembang begitu pesat dalam waktu sesingkat itu. Mo Duo pernah melihat Lu Ye sebelumnya di alam asal, dan saat itu, ia hanyalah seorang Hedao. Bagaimana ia bisa berkembang begitu pesat hanya dalam beberapa tahun? Ia merenungkan dalam hati, dalam hal kekuatan semata, Lu Ye mungkin bahkan lebih kuat daripada Sui Yuan yang telah tiada. Jika hanya itu, Mo Duo pasti akan baik-baik saja. Sekalipun kalah, ia tak kekurangan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, sejak Lu Ye mengincar Sui Ju, ia mulai merasa gelisah, merasa hidupnya berada di ujung tanduk. Ini adalah firasat naluriah, dan dilihat dari situasi saat ini, Lu Ye kemungkinan punya cara tersembunyi untuk membunuhnya. Kalau tidak, tak ada alasan baginya untuk mengabaikan hidup dan mati Sui Ju dan mengejarnya, apalagi memanggil dua naga semi-Saint untuk menahan Ming Feng. Dengan pemikiran ini, Mo Duo tak ragu lagi. Detik berikutnya, keempat boneka semi-Saint yang mengejar Sui Ju berbalik dan terbang ke arahnya. Sui Ju terkejut. Sebelumnya ia bingung mengapa boneka semi-Saint ini meninggalkan pengepungan setelah mereka menyerang dan malah menyerang mereka. Boneka kurang cerdas dan bertindak berdasarkan naluri, jadi perubahan hati seperti itu tak masuk akal. Melihat pemandangan ini, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Mengumpulkan keberaniannya, ia mengejar keempat boneka setengah santo itu sambil berteriak, hati-hati. Mereka bisa mengendalikan boneka-boneka ini. Hampir saat ia berteriak, Lu Ye tak kuasa menahan cemberut. Ia telah membiarkan Sui Ju memimpin serangan, memanfaatkan lautan darah sebagai perlindungan, dan memanggil leluhur naga ketiga dan kelima untuk menahan lebah abis, semua itu demi menciptakan peluang untuk melawan Mo Duo dalam pertarungan 1 lawan 1. Kini setelah kesempatan ini ada, keempat boneka setengah santo itu datang untuk mendukungnya. Jika Mo Duo bergabung dengan keempat boneka setengah santo ini, sekalipun ia dan Sui Ju bergabung, kemungkinan besar mereka takkan mampu mencapai apapun. Kemenangan cepat mutlak diperlukan. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, pedang panjang di tangannya berputar bak bulan, dan kekuatan waktu yang sudah kaya tiba-tiba menguat. Bayangan sebuah menara kecil tiba-tiba muncul di belakangnya. Menara waktu. Harta karun ini tak hanya mempercepat waktu, ia juga merupakan harta karun tertinggi. Mungkin tidak ada efek ajaib di tangan orang lain, tetapi di tangan Lu Ye, seorang praktisi dao waktu, itu memperkuat kekuatannya sendiri. Untuk sesaat, pikiran Mo Duo buyar. Ia melihat pedang panjang Lu Ye mengayun ke arahnya dan berniat untuk bereaksi, tetapi ia selalu terlambat satu ketukan. Pedang itu menebas Mo Duo dengan mulus, dan barulah ia mampu mengerahkan kekuatannya dengan cepat, melawan pengaruh kekuatan waktu dan mendapatkan kembali ketenangannya. Detik berikutnya, ia merasakan pedang panjang itu bergetar hebat, dan di bawah tekanan seperti itu, energi dao pelindungnya mulai mencair seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Mo Duo ketakutan, ki dan darahnya tiba-tiba melonjak, energi daunnya mengalir tanpa henti untuk memulihkan pertahanannya. Meski begitu, bilah tajam itu masih menembusnya, hampir memutuskan tubuhnya. Ah! Mo Duo berteriak, menarik diri. Ia tidak pernah membayangkan akan menderita luka seperti itu dalam waktu sesingkat itu melawan Lu Ye. Meskipun ada perbedaan kekuatan di antara mereka, itu tidak sebesar ini. Meskipun ia tahu Lu Ye telah menggunakan suatu teknik rahasia dan tampaknya teknik itu sangat menguras tenaganya, dan bahwa ia mungkin tak akan memiliki banyak tenaga tersisa dalam 1 atau 2 tarikan napas berikutnya, ia tak berani berpikir terlalu jauh. Dalam krisis hidup mati ini, makhluk setengah suci iblis ini mengikuti nalurinya untuk bertahan hidup. Lu Ye memang tak berniat mengejarnya. Seiring kekuatannya bertambah, konsumsi energi dari teknik rahasia menggetarkan pedang menjadi semakin mengerikan, dan tekanan pada dirinya sendiri pun bertambah. Seperti dugaan Mo Duo, setelah serangan ini, Lu Ye memang tak memiliki tenaga tersisa dalam 1 atau 2 tarikan napas berikutnya. Dalam pertarungan makhluk-makhluk kuat, 1 atau 2 tarikan napas saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Jika Mo Duo mengumpulkan sisa keberaniannya dan maju, ia bisa saja menyebabkan masalah besar bagi Lu Ye. Tentu saja, itu mengandaikan Lu Ye tidak memiliki kartu truf. Tepat saat Mo Duo mundur, Lu Ye mengangkat tangannya dan meraih seberkas cahaya keemasan. Ia menatap Mo Duo dengan dingin, mengisinya dengan kekuatan dao. Cahaya keemasan di tangannya bergetar sedikit dan tiba-tiba menghilang. Jarum surga, teriak Mo Duo ketakutan. Melihat cahaya keemasan dan merasakan aura yang familiar, ia mengenali harta karun tertinggi ini. Lagi pula, jarum surga suku bulu terkenal di alam asal, dan Zifei menemani mereka dalam misi ini. Ia tentu tahu bahwa setelah kematian Zifei, jarum surga telah jatuh ke tangan Lu Ye dan rekan-rekannya. Namun ia tak habis pikir bagaimana Lu Ye bisa memurnikan harta karun tertinggi ini dan menggunakannya dalam waktu sesingkat itu. Ia akhirnya mengerti mengapa ia merasa merinding setiap kali melihat Lu Ye. Inilah akar dari semuanya. Mo Duo dengan panik mengumpulkan kekuatannya sendiri. Sekalipun dao pelindungnya baru saja dihancurkan oleh Lu Ye, tanpa waktu untuk pulih, sekalipun ia benar-benar tidak terluka, ia tak akan berani menerima pukulan itu secara langsung. Ia mencoba menghindar, tetapi jaraknya terlalu dekat.
Cahaya keemasan itu bagaikan paku, menembus kekuatan pelindung Modo yang rapuh dan menusuk dahinya, nyaris menembusnya. Modo membeku, takut bergerak. Ia tak bisa, terutama karena seluruh tenaganya kini terfokus untuk melawan jarum langit yang menusuk dahinya. Di bawah tekanan ini, jarum langit menusuk ke dalam seperti bor, tetapi sebuah rintangan yang tampak sangat besar seakan menghalangi lajunya. Setidaknya, Modo kemungkinan besar mampu menahan serangan jarum langit, menderita luka-luka, tetapi tidak fatal. Namun, bagaimana mungkin Lu Ye hanya berdiam diri dan menonton? Setelah serangan jarum langit, ia hanya perlu bernapas sejenak sebelum akhirnya pulih sepenuhnya untuk membalas Modo dengan pedang terangkat. Wajah setengah suci iblis itu dipenuhi ketakutan. Ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan kekuatan jarum langit. Tak akan lama, hanya 2 atau 3 tarikan napas, dan setelah energi yang tersisa di jarum langit habis, ia bisa bertahan hidup. Namun, Lu Ye sudah menerjangnya. Bagaimana mungkin ia hanya perlu 2 atau 3 tarikan napas? Jika ia mencoba melawan Lu Ye, jarum langit tak akan berdaya. Menghadapi 2 krisis ini, Modo merasa masa depannya suram. Ia sekilas melihat 4 sosok bergegas ke arahnya dari sudut matanya. Semua harapannya kini tertuju pada boneka setengah suci itu, berharap mereka dapat tiba tepat waktu dan menghentikan Lu Ye, sehingga ia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lu Ye telah menebasnya dari jauh. Dengan serangan ini, ruang diratakan, dan bilah tajam itu menembus tulang belikat Moduo. Setelah perlawanan singkat, bilah itu melesat ke depan, membelahnya secara diagonal menjadi 2. Jarum surgawi juga menembus dahinya dan keluar dari belakang. Kekuatan hidupnya yang kuat langsung musnah. Iblis setengah suci, Moduo telah mati. Kejadian mendadak ini mengejutkan Ming Feng. Ia terjerat oleh 2 naga setengah suci. Meskipun ia berada di atas angin, ia tidak berani lengah. Leluhur ketiga dan kelima tidak memiliki harta karun, tetapi klan naga memiliki keunggulan ras yang sangat besar. Pukulan dan tendangan mereka sangat dahsyat, dan Ming Feng pasti akan menderita 1 pukulan saja. Karena itu, ia tidak terlalu memperhatikan Moduo. Namun setelah mendengar teriakan Moduo, jarum surgawi, ia menyadari bahwa satu-satunya temannya telah mati. Pada titik ini, dari 5 semi-saint pertama yang datang dari alam sumber, selain pengkhianat Sueju, hanya dia yang tersisa. Jarum penenun langit. Seperti Modo, dia tidak mengerti bagaimana Lu Ye bisa melepaskan kekuatan jarum penenun langit dalam waktu sesingkat itu. Bukankah harta karun seberharga itu membutuhkan waktu untuk disempurnakan? Mengapa Lu Ye tampak bisa menggunakannya begitu saja saat mendapatkannya? Sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, dia merasakan tatapan tajam yang melotot ke arahnya. Lu Ye, yang telah mengumpulkan tubuh Modo, berbalik untuk menatapnya. Ming Feng, yang sigap memanfaatkan kesempatan itu, tidak ragu-ragu. Setelah menahan serangan dari leluhur ketiga yang lain, dia meletus dalam kabut darah dan segera melarikan diri. Pertempuran itu hanya berlangsung 20 tarikan napas. Meskipun hanya Modo yang tewas, meninggalkan boneka semi-saint lainnya tanpa cedera, Ming Feng tahu pihaknya akan hancur. Jika dia tetap tinggal, dia akan mengalami nasib yang sama. Karena boneka-boneka semi-santo itu, meskipun banyak, pada akhirnya bertindak sesuai perintah mereka. Dengan kematian Moduo, segelintir orang yang pernah ia kendalikan akan sepenuhnya mengikuti naluri mereka dan menjadi sama sekali tidak dapat diandalkan. Seperti kata pepatah, jika gunung berwarna hijau, tungku tetap tak tersentuh, dan kayu bakar dapat dibakar dengan mudah, ia tentu memahami prinsip melestarikan mereka yang berguna. Saat Ming Feng bergerak, keempat boneka yang terlibat dalam pertempuran dengan si Seng Sheng segera mundur dari lingkaran pertempuran, masing-masing melepaskan teknik rahasia mereka sendiri untuk mengejar Ming Feng. Bahkan di medan perang yang mengelilingi Long Zun dan rekan-rekannya, 3 boneka semi-santo tiba-tiba memisahkan diri. Langsung meringankan tekanan pada Long Zun dan rekan-rekannya. Si Seng Sheng, setelah terkejut sesaat, segera mengejar. Di tempat lain, Lu Ye juga mencoba mengejar Ming Feng, tetapi sebelum ia sempat bergerak, 4 boneka semi-santo menerkam. Keempatnya awalnya ditugaskan untuk melawan Sueju, bagian dari kelompok yang dikendalikan oleh Moduo. Setelah Lu Ye mengincar Moduo, ia mengirimkan keempat boneka untuk membantunya. Namun, mereka akhirnya gagal mengejar. Bahkan setelah kematian Modo, keempat boneka itu masih mengikuti perintah terakhirnya, untuk mengepung dan menekan Lu Ye. 4 semi-santo, 4 harta karun tertinggi. Sehebat apapun kekuatan Lu Ye, bagaimana mungkin ia bisa menandinginya? Lagi pula, meskipun waktu yang baru saja ia habiskan untuk membunuh Modo singkat, itu sangat menguras tenaga. Konfrontasi ini meninggalkannya dengan beberapa luka lagi. Blood Jue tiba. Dengan ayunan pedang Jiuxiao Leize, pedang itu menyelimuti salah satu semi-santo dengan kekuatannya, sambil berteriak, Lu Ye, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Lu Ye tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Bahkan jika Blood Jue menjerat salah satu boneka, ia harus mengerahkan seluruh energinya untuk melawan 3 sekaligus. Bab 2918 mengusir musuh. Berkat campur tangan Sueju yang berhasil menahan salah satu boneka setengah suci, pertarungan 1 lawan 3 Lu Ye terbukti sulit, tetapi situasinya tidak lagi genting seperti sebelumnya. 10 tarikan napas kemudian, ia tiba-tiba merasakan aura seorang setengah suci menghilang tak jauh darinya. Ini merupakan tanda kemenangan bagi kelompok yang dipimpin oleh Long Zun dan rekan-rekannya. Awalnya, Long Zun dan keempat rekannya telah menjerat 6 boneka setengah suci, tetapi setelah Ming Feng melarikan diri, 3 boneka lagi menyusul, sehingga hanya tersisa 3. Setelah terbebas, si Seng Sheng datang untuk memperkuat kelompok tersebut. Bagaimana mungkin 3 boneka setengah suci yang tersisa dapat menandingi mereka? Dalam waktu singkat, 1 boneka terbunuh.
Sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan, kehilangan salah satu dari ketiganya melemahkan dua boneka yang tersisa, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka tumbang satu demi satu. Sementara itu, si Seng Sheng, setelah kematian boneka setengah suci pertama, bergegas membantu Lu Ye. Pedang penghancur langitnya melepaskan kekuatan tak terbatas, menyapu keduanya, menarik mereka langsung ke dalam serangannya. Semangat Lu Ye kembali membara. Melawan tiga orang sekaligus merupakan tantangan tersendiri baginya, tetapi bertarung sendirian, bagaimana mungkin boneka setengah suci yang baru naik pangkat ini bisa menandinginya. Pedangnya bergejolak bak air pasang, energi daunnya bergelora, serangannya ganas. Dengan kemampuannya yang tangguh saat ini, menghadapi musuh seperti boneka setengah suci sangatlah mudah. Hanya dalam beberapa tebasan, pedang Panshan menghancurkan energi dao pelindung musuh, meninggalkan luka yang dalam hingga ke tulang. Luka yang begitu serius, namun boneka itu tetap tak sadarkan diri. Detik berikutnya, auranya tiba-tiba melemah, Lu Ye lah yang mengaktifkan segel kekuatan kesedihan. Lu Ye tak kuasa menahan rasa senang. Meskipun Sang dan Liao berasal dari klan militer yang sama, kekuatan magis bawaan mereka berbeda. Kekuatan Sang terutama berfokus pada penyegelan, sementara kekuatan Liao tentang merobek dan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih unggul, tetapi masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Sebelumnya ia khawatir apakah segel kekuatan kesedihan akan efektif melawan seorang Semi Santo, tetapi sekarang tampaknya berhasil. Kalau dipikir-pikir, Sang sudah menjadi harta karun tertinggi bahkan ketika ia masih hidup. Terlebih lagi, diasuh selama bertahun-tahun oleh Tiran Qiu, kualitasnya luar biasa. Kekuatan seperti itu tak terbantahkan, bahkan untuk seorang Semi Santo. Kekuatannya sudah lebih rendah, dan sekarang sebagian kekuatannya tersegel, bagaimana mungkin boneka Semi Santo ini bisa bertahan? Saat pedang panjang Lu Ye menebas, darah berceceran di langit. Lu Ye mengulurkan tangan dan mengangkat mayat itu, menyembunyikannya di dunia kecilnya. Ia kemudian menyerang Sueju. Entah apa yang telah merenggut kegilaan Sueju. Melihat dukungan Lu Ye, ia berteriak, biarkan aku yang melakukannya. Jangan khawatirkan aku. Dengan Lu Ye yang sudah di sisinya, bagaimana ia bisa mendengarkan? Bekerja sama, mereka berdua berhasil mengalahkan boneka Semi Santo itu. Dengan kelincahan yang luar biasa, Sueju menyambar harta karun tertinggi boneka itu di tangannya, wajahnya berseri-seri gembira. Lu Ye tak kuasa menahan diri untuk meliriknya, akhirnya mengerti mengapa Sueju bersikeras melawan boneka itu sendirian. Jelas, ia telah mengincar harta karun tertingginya dan takut harta itu akan direbut. Tidak ada waktu untuk melawannya. Setelah mereka selesai menangani ini, mereka segera menyerbu ke arah posisi si Sengya. Namun, sebelum mereka mencapai target, si Sengya telah membunuh salah satu boneka. Kekuatan dan latar belakangnya jauh lebih unggul daripada Lu Ye, jadi kemenangan seperti itu bukanlah kejutan. Saat Lu Ye tiba dan bergabung dengannya, bahkan boneka yang tersisa pun akan kesulitan bertahan hidup. Pertempuran dengan Long Zun dan yang lainnya juga berakhir dengan sukses. Setelah si Sengya membunuh salah satu boneka, hanya dua yang tersisa di pihak mereka. 4 lawan 2 adalah kemenangan yang pasti. Debu telah mereda, dan dalam waktu singkat ini, 7 semi suci telah terbunuh. Meskipun mereka hanyalah boneka tanpa kecerdasan mereka sendiri, mereka tetaplah kekuatan setingkat Semi Sein. Masing-masing memiliki harta karun yang berharga, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Biasanya, pertarungan antar Semi Sein, bahkan jika salah satu pihak unggul, tidak akan sebrutal ini. Setiap Semi Sein telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan sangat mahir dalam cara bertahan hidup dan melarikan diri. Jika kau tidak bisa menang, tidak bisakah kau melarikan diri saja? Namun, boneka-boneka ini berbeda. Setelah ditinggalkan, mereka hanya mengikuti perintah terakhir Modo. Berjuang sampai akhir, mereka mustahil bertahan hidup. Saat pertempuran mereda, Lu Ye menoleh ke arah pelarian Ming Feng, alisnya sedikit berkerut. Kita tidak bisa mengejar, kata si Seng Sheng lembut, berdiri di samping Lu Ye. Lu Ye mengangguk. Tentu saja dia tahu dia tidak bisa. Para Semi Sein itu luar biasa cepat. Meskipun mereka hanya butuh waktu singkat untuk melenyapkan musuh yang tersisa, hal itu tetap menunda mereka hampir sebatang dupa, cukup waktu bagi Ming Feng untuk melarikan diri dari jarak yang cukup jauh. Bahkan, jika ia hanya ingin tetap hidup, ia bisa saja menggunakan titik transit alam Hehe untuk melarikan diri kembali ke kota Qianliu. Sayang sekali Ming Feng tidak ditangkap di sini hari ini. Terlebih lagi, kelompok Semi Sein kedua telah tiba dari alam sumber. Dan bahkan lebih banyak lagi Semi Sein boneka yang akan segera muncul. Jika ketiga kekuatan ini bergabung, situasinya akan gawat. Dan dilihat dari situasi saat ini, penggabungan tak terelakkan. Lu Ye, Raja Naga melangkah maju. Semi Sein yang kami amati datang untuk memperkuat kami semuanya telah mundur. Apakah kita akan mengejar mereka? Sebelumnya, kami menerima kabar bahwa beberapa Semi Sein boneka bergegas menuju kota naga dari berbagai arah. Mereka jelas telah dipromosikan seiring waktu. Sekarang, mereka tiba-tiba mundur, tak diragukan lagi di bawah kendali Yuan. Boneka-boneka itu sendiri tidak dapat membuat penilaian setepat itu. Lu Ye terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Mengejar mereka sekarang tidak menjamin mereka bisa menyusul. Kalaupun mereka berhasil, tidak ada jaminan boneka-boneka itu tidak akan bersatu kembali dengan Ming Feng. Jika kesadaran Yuan sudah begitu jernih, ia bisa dengan mudah membimbing para semi suci yang baru tiba dari alam sumber untuk bertemu kembali dengan Ming Feng. Raja Naga mengangguk, lalu tiba-tiba berbalik, ekspresinya serius, dan membungkuk kepada Yang Lai dan Zupang. Generasi Raja Naga ini, keturunanmu yang tak layak, Yang Fengxian, memberi salam kepada leluhur ketiga dan kelima.
Bahkan Raja Phoenix pun mengikutinya, membungkuk hormat. Naga dan Phoenix telah menjadi satu keluarga sejak zaman kuno. Meskipun berbeda ras, leluhur klan naga dapat dianggap sebagai bagian dari klan Phoenix. Yang Lai mengangguk sedikit, menatap Long Zun dengan ekspresi puas. Ia mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu sungkan. Zupang tersenyum dan berkata, dari generasi mana kalian berasal? Ketika ia menyegel dirinya ke dalam jurang leluhur, Yang Fengxian sudah tidak ada. Long Zun segera menjawab dengan hormat. Beberapa anggota klan naga yang kuat sedang berbicara, sementara Sue Jiu mendengarkan dengan takjub. Apa yang dilihatnya sungguh tak terbayangkan. Leluhur generasi ketiga dan kelima klan naga semuanya telah muncul. Sudah berapa tahun barang-barang antik kuno ini bertahan? Ia selalu tahu bahwa kota naga memiliki warisan yang dalam dan mendalam, tetapi ia tidak pernah membayangkannya sedalam ini. Jika leluhur generasi ketiga dan kelima saja bisa muncul, bagaimana dengan leluhur lainnya? Klan naga memiliki warisan yang panjang, berapa banyak individu kuat yang mungkin masih tersembunyi. Ia sudah lama mendengar bahwa klan naga dan Phoenix memiliki umur panjang, tetapi sekarang ia menyadari rumor itu salah. Ia selalu berasumsi bahwa para naga kuno itu telah mati karena usia tua. Lu Ye, sadar kembali, Sue Ju tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Apakah ada semi-saint dari alam sumber kali ini dari garis keturunan? Lu Ye, sambil memainkan harta karun yang diperolehnya dari boneka. Semi-saint, menjawab, iya. Pesan Yang Zhao dengan jelas menunjukkan bahwa masih ada anggota garis keturunan di antara para semi-saint yang datang kali ini. Mata Sue Ju berbinar, mengapa kita tidak memanfaatkan kekuatan kita saat ini dan pergi memusnahkan para semi-saint dari alam sumber itu? Mereka baru saja tiba dan tidak tahu apa-apa tentang situasi di Xingyuan. Aku bisa memimpin serangan, melumpuhkan mereka, dan memberimu celah. Keinginannya untuk mengajukan usulan ini jelas menunjukkan bahwa ia sedang mengincar garis keturunan dari semi-saint garis darah yang tidak diketahui. Lu Ye sebenarnya juga telah mempertimbangkan hal ini. Mengingat situasi saat ini, karena ia tidak dapat mengejar Ming Feng, ia harus melakukan sesuatu daripada hanya duduk diam dan menunggu. Lu Ye tidak terlalu menganggap serius para semi-saint boneka itu. Keunggulan terbesar mereka adalah jumlah mereka, dan kekuatan sejati mereka hanya berada di posisi paling bawah hierarki semi-saint. Kuncinya adalah para semi-saint alam asal itu, masing-masing sangat tangguh. Jika ia bisa melenyapkan kelompok semi-saint alam asal ini, situasinya akan jauh lebih baik. Lu Ye ragu-ragu karena jumlah semi-saint alam asal yang datang kali ini lebih banyak dari sebelumnya, total 9. Meskipun semi-saintnya sendiri tidak sedikit, tetap saja hanya ada 9. Selain dirinya, si Zheng Yi, dan Sue Ju, sisanya adalah semi-saint yang baru dipromosikan. Dalam pertarungan sungguhan, mereka pasti bukan tandingan, kecuali ia dan si Zheng Yi dapat dengan cepat melenyapkan satu atau dua dari mereka dan mendapatkan keuntungan. Vampir yang datang kali ini seorang wanita. Kau kenal dia? Lu Ye menoleh ke arah Sue Ju. Meskipun ia dan Sue Ju pernah menghabiskan waktu bersama di komunitas vampir alam sumber, mereka menghabiskan waktu itu untuk membudidayakan mutiara racun tak terhingga dan belum pernah keluar, jadi ia tidak tahu banyak tentang komunitas vampir di sana. Vampir wanita. Sue Ju terkejut, ekspresinya sedikit berubah. Tidak mungkin. Ia tampak seperti baru saja mengingat sesuatu. Si Zheng berkata, di alam sumber, komunitas vampir memiliki jumlah semi-saint terbanyak. Meskipun ada beberapa semi-saint wanita, mungkin hanya ada satu yang mampu memimpin serangan keluar dari alam sumber. Sue Wei, Sue Ju mendecakkan bibirnya, sangat kuat. Lu Ye mengerutkan kening. Sue Ju tampak waspada terhadap Sue Wei. Kau tahu, ia belum pernah menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya saat menghadapi Sue Yuan. Sangat kuat, si Zheng mengangguk. Aku pernah terluka olehnya sebelumnya. Dari segi kekuatan, dia tidak kalah denganku. Sungguh kuat, Sue Wei satu ini mungkin cukup untuk menahan si Zheng. Si Zheng Yi bertanya lagi, bagaimana dengan para semi-santo lainnya? Ras apa mereka dan seperti apa rupa mereka? Lu Ye menjawab, orang-orang yang ditempatkan di sana tidak cukup dekat, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Kita hanya tahu ada seorang Zerg di antara mereka, dan sepertinya ada bagian yang hilang dari sayapnya. Satu lagi pasti dari klan Mata Emas. Ketiganya berjalan di depan, sedangkan yang lainnya, aku tidak yakin. Aku hanya tahu ada 9 orang. Semi-santo Zerg dengan bagian yang hilang dari sayapnya. Wajah si Zheng Yi serius, itu Fei dari Zerg. Kekuatannya hanya satu tingkat lebih rendah dariku. Sedangkan untuk klan Mata Emas. Bab 2919, rasa bersalah darah karena kesedihan dan kemarahan. Sue Ju mengangguk. Aku juga pernah mendengarnya. Klan bermata emas bukanlah klan besar di alam asal, hanya dengan beberapa anggota dan semi-saint. Tapi justru karena Xing Zhou lah mereka mampu menduduki wilayah utama. Konon, mata pemecah matahari miliknya dapat membakar segalanya di dunia. Lu Ye bertanya dengan nada serius, apakah Xing Zhou yang datang? Si Zheng Cai mendesah. Meskipun klan bermata emas memiliki 3 semi-saint, Xing Zhou kemungkinan besar satu-satunya yang dapat menyaingi Sue Wei dan Fei. Ini bukan kabar baik. Sue Ju menoleh ke Lu Ye. Lu Ye, aku sudah memikirkan ini matang-matang. Kurasa kita perlu berpikir matang-matang untuk mengepung dan menekan para semi-saint ini. Kita perlu mengambil pendekatan jangka panjang. Sue Wei sendiri bisa menyaingi si Zheng Cai, belum lagi Fei dan Xing Zhou, yang diduga sebagai semi-saint terkuat. Bahkan jika 6 sisanya lebih lemah, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Dengan susunan pasukan mereka saat ini, mereka jelas tak sanggup menghadapi kekuatan sebesar itu. Penguasa darah selalu fleksibel. Menyadari musuhnya tangguh, ia tentu tak ingin menimbulkan masalah. Hati Lu Ye terasa berat.
Memburu lebah jurang neraka tidaklah realistis dalam situasi saat ini, dan menyergap serta mengepung para semi-santo alam asal bahkan lebih mustahil lagi. Sepertinya, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Untungnya, ia masih punya harapan. Banyak anggota klan naga yang kuat di dunia kecil ini telah berkultivasi. Bahkan dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, ia tak pernah mengganggu kekuatan menara waktu. Dengan semakin cepatnya aliran waktu, para semi-santo baru akan terus bermunculan dari barisannya. Namun, para semi-santo klan naga ini menghadapi masalah besar. Lu Ye tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangan kepada Sueju. Apa? Tanya Sueju bingung. Berikan padaku. Sueju secara naluriah mundur selangkah, satu tangan menutupi cincin penyimpanan dengan tangan lainnya. Apa yang kau inginkan? Lu Ye tetap diam, menatap tajam ke arah Sueju. Setelah 3 tarikan napas, Sueju meluapkan amarahnya. Lu Ye, jangan pergi terlalu jauh. Aku punya harta karun itu. Itu milikku. Itu pialaku. Jangan coba-coba mengambilnya. Lagi pula, bukankah Lu Ye sudah merebut cukup banyak harta karun kali ini? Lupakan fakta bahwa ketika Lu Sheng muncul sebelumnya, dia sudah membunuh boneka setengah suci dan merebut harta karun pamungkas mereka. Kali ini, dia membunuh 7 boneka, dan 7 harta karun. Si Sheng Sheng dan Long Zun telah mendapatkannya, lalu mewariskannya kepada Lu Ye. Jadi kenapa kalau dia mengambil satu? Dia adalah penguasa darah yang bermartabat, tetapi Lu Ye telah merebut papan catur langit berbintang yang hampir dia dapatkan. Kemudian, di alam sumber, dia dengan enggan mengorbankan cermin langitnya sendiri untuk mengamankan garis keturunan Sue Tianxing. Hal ini membuatnya berada dalam posisi genting setelah naik ke status setengah suci. Baru setelah dia membunuh Xuan Wuzong, dia mendapatkan pedang danau guntur 9 surga. Namun, ia bukan seorang kultivator pedang, jadi harta karun itu tidak bisa benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kali ini, harta karun yang diperolehnya berbeda, tampak misterius. Ia gembira dan bersiap untuk mempelajarinya dengan saksama. Namun sekarang Lu Ye ingin pergi. Ini sungguh keterlaluan. Ini tak tertahankan. Ia telah diracuni oleh Lu Ye, tetapi sebagai penguasa darah Xingyuan yang bermartabat, ia tak bermartabat dan tak punya harga diri. Ia bukan budak Lu Ye. Hari ini, harta karun ini milik Sue, dan ia tak akan pernah menyerahkannya bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Setelah berteriak, Sue Jiu tiba-tiba menyadari bahwa Long Zun dan si Sheng Sheng sedang menatapnya seolah-olah ia orang bodoh. Apa yang kau lihat? Sue Jiu sangat marah. Apa kau belum menyadarinya? Long Zun menggelengkan kepalanya perlahan. Mengapa kau tidak mengambil harta karun itu dan melihatnya lebih dekat? Sue Jiu memasang ekspresi yang seolah berkata, aku berpengetahuan luas dan kau tak bisa menipuku, tetapi ia tak bisa menahan diri. Ia mengambil harta karun itu lagi dan memeriksanya dengan saksama. Saat menyelidiki, Lu Ye berkata, pernahkah kau bertanya-tanya mengapa masing-masing boneka semi-santo ini memiliki harta karun tertinggi? Meskipun jurang bintang kaya akan harta karun tertinggi, mereka tidak mudah ditaklukkan. Tak dapat disangkal bahwa sebelum melarikan diri ke alam Hehe, masing-masing boneka itu luar biasa kuat dan mampu menaklukkan harta karun tertinggi. Tapi mengatakan masing-masing memiliki satu harta karun tertinggi terlalu kebetulan. Long Zun melanjutkan, aura korosif jurang bintang tidak hanya sulit dilawan oleh para kultivator, tetapi bahkan harta karun tertinggi pun kesulitan menahannya. Kau seharusnya sudah mendengar ini. Ekspresi Sue Jiu berubah. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang tidak biasa. Harta karun tertinggi di tangannya tampak normal, tetapi kenyataannya, seperti boneka semi-santo itu, harta karun itu telah terkorosi sepenuhnya. Sepanjang sejarah, langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya telah hancur, dan harta karun tertinggi yang tak terhitung jumlahnya telah hanyut ke jurang bintang. Namun, jumlah harta karun tertinggi yang kita temukan jauh lebih sedikit dari yang kita duga. Kemana perginya sisanya? Tanya Long Zun. Sueju mendongak, sudah rusak total. Kau anak yang mudah diajar. Long Zun mengangguk kecil, seolah menepuk kepala Sueju. Sekarang setelah begitu banyak boneka semi-santo muncul, mereka yang awalnya memiliki harta karun tertinggi telah rusak total bersama tuan mereka. Mereka yang tidak memilikinya secara alami akan menerima berkah Yuan dan mengendalikannya. Itulah sebabnya setiap boneka semi-santo ini memiliki satu. Pencapaian Yuan tidak akan sulit, terutama sekarang setelah kesadarannya jernih. Dulu ketika Lu Ye adalah putra Xing Yuan, ia bisa menukar berbagai harta karun dari perbendaharaan Xing Yuan. Mungkinkah tidak ada harta karun tertinggi di perbendaharaan Xing Yuan? Kemungkinan besar. Cukup banyak, hanya tak terlihat. Hanya itu yang ingin kukatakan. Jika kau bersikeras menyimpan harta karun ini, itu terserah padamu, asalkan kau bisa menanggung konsekuensinya. Long Zun mencibir. Ia dan si Sheng Sheng segera menyadari masalah ini ketika mereka sebelumnya mendapatkan begitu banyak harta karun tertinggi di piala mereka. Sueju tidak menyadarinya karena ia langsung menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Orang ini takut Lu Ye akan merebutnya. Kini setelah tercerahkan, ia tak ragu lagi. Ia hanya mengangkat tangan dan melemparkan harta karun itu kepada Lu Ye, sambil berkata, lebih baik tidak memiliki harta karun seperti itu. Namun hatinya terluka. Lu Ye mengambilnya dengan santai, lalu mengeluarkan semua harta karun berharga yang dimilikinya, menatanya berjajar. Tiba-tiba, 8 harta karun terkumpul, pemandangan yang sungguh memukau. Pemandangan seperti itu jarang terjadi di masa lalu. Tanpa kemurahan hati Yuan, koleksi harta karun seperti itu mustahil. Namun, dibandingkan dengan kekayaan Yuan, jumlah ini mungkin tak ada apa-apanya. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, harta karun yang tak terhitung jumlahnya telah takluk pada kekuatan korosif, menjadi boneka belaka, seperti para semi-suci itu.
Lu Ye memandang Yang Lai dan Zhu Pang, jika kalian berdua menyukai salah satu dari ini, silakan pilih satu atau dua. Masalah terbesar yang dihadapi para naga kuat itu adalah kurangnya harta karun berharga mereka. Seandainya mereka berdua memiliki harta karun yang berharga, pengepungan Ming Feng sebelumnya akan jauh lebih mudah. Yang Lai awalnya terkejut, lalu tersenyum, Xiao Ye, jangan khawatirkan urusan kami. Aku dan si kecil yang berisik ini punya harta karun. Leluhur generasi kelima klan naga yang bermartabat dicap, si pembuat keributan kecil, di depan banyak orang, namun Zhu Pang tetap tenang. Lagi pula, ia adalah leluhur generasi ketiga, jadi ia memiliki senioritas yang lebih tinggi. Penguasa naga juga berkata, Lu Ye, kau tidak tahu ini. Ada sebuah rumah harta karun di kota naga. Setiap penguasa naga akan menyegel harta mereka di sana sebelum memasuki batasan jurang leluhur. Lu Ye mengangkat sebelah alisnya. Ia tidak tahu ini. Meskipun ia telah berhubungan dengan klan naga cukup lama, ia tidak tahu banyak tentang cara kerja internal kota naga. Awalnya aku berpikir bahwa memasuki batasan jurang leluhur akan mencegahku melepaskan kekuatan harta karunku jika aku kehilangan kendali, tetapi aku tidak pernah membayangkan aku harus mengambilnya dan menggunakannya lagi. Yang Lai mendesah penuh emosi. Ketika ia mengambil inisiatif untuk memasuki batasan jurang leluhur, pernahkah ia membayangkan akan muncul? Dan bukan sebagai semi-suci. Bisa dikatakan bahwa leluhur klan naga telah meninggalkan warisan yang luar biasa bagi generasi mendatang melalui batasan jurang leluhur. Dengan cara ini, Yang Lai dan Zhu Pang hanya perlu pergi ke paviliun harta karun dan mengambil harta karun yang telah mereka segel. Mereka belum pernah melakukannya sebelumnya, terutama karena mereka tidak punya waktu. Tiba-tiba dipanggil oleh Lu Ye, keduanya terlibat dalam pertarungan melawan lebah jurang. Tidak semua leluhur yang memasuki batasan jurang leluhur memiliki harta karun, kan? Tanya Lu Ye. Wajar jika para penguasa naga di masa lalu memiliki harta karun, tetapi tidak semua naga di dalam batasan jurang leluhur adalah penguasa naga. Bahkan, sebagian besar bukanlah penguasa naga. Ambil contoh generasi tetua naga saat ini. Ada 2 atau 3 di antara mereka yang layak untuk diabadikan dalam batasan jurang leluhur. Tentu saja tidak, penguasa naga mengangguk. Sebenarnya, sebagian besar leluhur kita tidak memiliki harta karun. Menaklukkan harta karun bukanlah hal yang mudah, dan juga tidak mudah untuk menemukannya. Banyak harta karun yang diketahui tersembunyi di lokasi yang sangat berbahaya, seperti roda bulan cerah hari itu. Semua orang tahu keberadaannya, tetapi tak seorang pun kecuali Tiran Qiyu yang berani mengambil risiko. Kalau begitu, simpanlah harta karun ini untuk saat ini. Jika ada di antara kalian para leluhur yang tidak memilikinya, silakan datang dan pilih 1 atau 2, kata Lu Ye sambil mengumpulkan 8 harta karun itu. Tunggu, Sueju, yang telah lama mendengarkan, akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Mengapa di tanganku, harta karun ini berisiko, dan aku harus menanggung akibatnya, sementara kalian para naga tidak? Lu Ye meliriknya dengan santai, tidak repot-repot menjawab. Sueju hanya tahu bahwa Lu Ye memiliki kemampuan untuk memurnikan harta karun dan meningkatkan kekuatan harta karun lainnya, tetapi ia tidak tahu rahasia pohon bakat. Lu Ye tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Harta karun ini memang akan menjadi masalah di tangan Sueju, tetapi jika ia dapat mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk membakarnya, tentu saja harta karun itu akan berguna. Saat ia memikirkan hal ini, alis Lu Ye berkerut. Ia sepertinya terlalu banyak berpikir. Seperti utong primordial, benda itu belum sepenuhnya terkorosi, dan dengan mengaktifkan kekuatan pohon bakat, ia dapat memulihkan ketertiban. Tapi bagaimana dengan harta karun ini, yang telah terkorosi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Sekalipun pohon bakat dapat membakar aura Star Abyss di dalamnya, adakah bahaya tersembunyi? Kau harus tahu bahwa aura Star Abyss ada di mana-mana, terus-menerus terkorosi. Pada akhirnya, harta karun ini akan ternoda oleh aura Star Abyss. Jika mereka dikendalikan oleh Abyss lagi, akan sangat merepotkan saat melawan musuh. Aku akan pergi ke Master Pohon. Lu Ye merenung sejenak, pikirannya terhubung dengan mutiara Hedao dari dunia batin, dan sosoknya segera menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul di sarang Phoenix. Master Pohon, kau bisa memanggil teman-temanmu, kata Lu Ye perlahan. Bab 2920, lebih baik mati dengan terhormat. Sejak Lu Ye membantu beberapa harta agung, yang dipimpin oleh Sedan Hantu, membakar kekuatan korosif dan mencegah potensi bencana, kabar menyebar dengan cepat. Para kultivator memiliki lingkaran mereka sendiri, dan harta agung juga memiliki lingkaran mereka sendiri, banyak dari mereka sebenarnya saling terhubung. Metode Lu Ye tentu saja menyenangkan harta agung. Tak lama setelah itu, harta agung mulai mendekati Taichu Wutong, memohon bantuan Lu Ye. Taichu Wutong telah memberitahunya, tetapi Lu Ye tidak punya waktu. Jadi, masalah itu tetap tertunda. Taichu Wutong berbicara perlahan, mungkin karena fusi alam asal, aura korosif jurang bintang tampaknya semakin intensif, terutama bagi harta agung seperti kita. Taichu Wutong, yang juga seorang harta agung, hampir tertidur lelap karena erosi, jadi dia secara alami merasakannya dengan dalam. Di sisi lain, Lu Ye, dengan pohon bakatnya yang melindunginya dari kekuatan korosif, tidak merasakan banyak hal. Ia menatap Taichu Wutong dengan penuh bertanya-tanya apa arti tiba-tiba tetua pohon itu menyebutkan hal ini. Taichu Wutong menatapnya dalam-dalam, lalu melanjutkan, karena perubahan ini, teman-teman lamaku, semuanya merasa cemas. Mereka sudah lama mendesak masalah ini. Lu Ye mengerjap, pikirannya berubah. Junior, aku mengerti. Meskipun Taichu Wutong ragu untuk menjelaskan lebih lanjut, karena harta karun yang mereka miliki bersama dan mungkin juga karena persahabatan mereka yang telah lama terjalin, Lu Ye bukanlah orang bodoh.
Dengan arahan seperti itu, bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksud Taichu Wutong? Kalau begitu aku akan memanggil mereka. Taichu Wutong mengangguk pelan. Dengan sedikit mengangkat tangannya, riak-riak berdesir di kehampaan di hadapannya. Segera, sebuah tandu muncul dari kehampaan. Itu adalah tandu hantu. Rekan Taoislu, kita bertemu lagi, tandu hantu mengumumkan saat muncul. Lu Ye melihat ke belakangnya, tetapi kosong. Tidak ada harta karun lain yang terlihat. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Senior, apakah ada yang salah lagi?" Itu tidak masuk akal. Meskipun dia belum sepenuhnya membakar energi korosif kereta hantu terakhir kali, setidaknya itu akan mencegah masalah apapun selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Jadi dia tidak mengerti mengapa kereta hantu kembali. Tentu saja tidak, aku hanya mengirim beberapa teman, jawab kereta hantu. Lu Ye segera menatap kabin merah terangnya. Setelah mengamati lebih dekat, dia merasakan aura kompleks di dalamnya. Alisnya terangkat, dan dia terkekeh sendiri. Harta karun ini benar-benar berhati-hati. Bahkan dengan presiden kereta hantu dan harta karun lainnya, mereka jelas masih berhati-hati, khususnya mengirimnya ke sini. Dengan cara ini, jika Lu Ye menunjukkan tanda-tanda perilaku buruk atau niat jahat, dia bisa menggunakan kekuatan kereta hantu untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dan melarikan diri dengan cepat. Sayangnya, asumsi Lu Ye tentang harta karun ini terlalu sederhana. Jika Lu Ye benar-benar menyimpan niat jahat, bahkan kereta hantu pun tidak akan bisa melarikan diri dari sarang Phoenix ini. Ini adalah wilayah Wutong primordial. Menyegel langit dan mengunci bumi adalah hal yang mudah baginya. Kalau begitu, tunjukkan dirimu, gestur Lu Ye. Sedan hantu tetap diam, tetapi tirai merah darahnya sedikit terbuka, langsung memperlihatkan aura yang kompleks. Namun, Lu Ye menunggu lama, tetapi tidak ada harta karun yang muncul. Sebaliknya, suara gemerincing tiba-tiba meletus dari dalam sedan hantu, menunjukkan adanya konflik di antara harta karun. Aduh, dengan teriakan kaget, sebuah liontin giok berbentuk labu tiba-tiba terlempar keluar dari sedan hantu, seolah-olah didorong dari dalam. Lu Ye tidak mengenali harta karun itu, juga tidak tahu kekuatan misteriusnya. Hanya setelah memurnikannya, ia baru benar-benar mengerti. Setelah keluar dari sedan hantu, liontin giok labu itu tampak ingin terbang kembali, tetapi kilatan cahaya dari dalam menghalanginya. Dengan geram, liontin giok labu itu berteriak, "Kalian bertindak terlalu jauh." Suaranya mengejutkan seperti suara anak kecil. Lu Ye sedikit mengernyit dan berkata pelan, "Semuanya, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak bisa membuang-buang waktu di sini." Sebelumnya, Lu Ye tidak akan keberatan dengan penanganan harta karun ini dengan hati-hati. Lagi pula, harta karun ini telah ada selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tak diragukan lagi telah didambakan oleh beberapa kultivator. Wajar untuk waspada terhadap kultivator. Namun sekarang, waktu semakin menipis, dan masalah ini harus ditangani dengan cepat. Melihat ekspresinya yang gelisah, tandu hantu itu buru-buru berkata, "Baiklah, jangan ribut. Karena kau di sini, kau pasti meminta sesuatu. Ini bukan sikap mengemis." Saat ia berbicara, tandu itu bergetar, dan semburan cahaya warna-warni memancar. Lu Ye awalnya tidak terpengaruh, tetapi perlahan-lahan, alisnya terangkat. Jumlah harta karun yang dibawa oleh kereta hantu kali ini tampak cukup banyak, mungkin sebanyak 20 atau 30, dalam berbagai bentuk. Setelah diguncang keluar oleh kereta hantu, harta karun ini berjajar di hadapan Lu Ye. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berkata, "Salam, rekan Taoislu." Seketika, semua harta karun menyambutnya. Keterkejutan Lu Ye memudar, dan ia mengangguk pelan. Singkat cerita, karena kalian semua adalah teman-teman si tua pohon, kalian tentu juga merupakan pendahuluku. Dan karena kalian dibawa ke sini oleh kereta hantu senior, kalian pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi terakhir kali. Salah satu harta karun, berbentuk seperti Rui Giok, berkata, "Rekan Taoislu, kau benar." Mendengar suaranya, Lu Ye menyadari bahwa dialah yang berbicara lebih dulu. Karena kalian tahu tentang transaksiku sebelumnya dengan kereta hantu senior dan yang lainnya, kalian pasti sudah bersiap, lanjut Lu Ye. Tapi situasinya berbeda sekarang. Aku punya usulan baru. Dengarkan, semuanya. Terima atau tidak, sepenuhnya terserah kalian. Para harta karun itu gempar mendengar kata-katanya. Terakhir kali Lu Ye membakar kekuatan korosif untuk kereta hantu dan harta karun tertinggi lainnya, ia menyerap sebagian esensi mistis mereka dari tubuh mereka. Inilah syarat-syarat perjanjian itu. Penyerapan ini tidak akan merusak fondasi kereta hantu dan harta karun tertinggi lainnya, tetapi akan mencegahnya terkikis sepenuhnya, jadi itu bisa diterima. Usulan terbaru Lu Ye tentu saja membuat harta karun tertinggi gelisah, tetapi karena mereka bersedia menerimanya, tidak ada salahnya mendengarkan. Bahkan harta karun tertinggi seharusnya sudah mendengar tentang situasi Xing Yuan saat ini. Alam asal akan segera menyatu, dan kesadaran Yuan telah menjadi sangat jelas. Setelah alam asal menyatu dengan Xing Yuan, ia akan sepenuhnya terbangun. Saat berada dalam keadaan kebingungan, ia merasuki alam semesta dengan aura Xing Yuan, menggerogoti segalanya. Setelah terbangun, niscaya ia akan mengerahkan seluruh tenaganya. Sejujurnya, niat Yuan tak lain adalah untuk mengikis alam semesta ini sepenuhnya dan dengan demikian mendapatkan kendali. Sekalipun Lu Ye tidak mengatakan ini, semua harta karun tertinggi sudah menduganya, karena beginilah situasinya telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, harta karun itu, atau bahkan semua makhluk di seluruh Xing Yuan, tidak menyadari bahwa niat Yuan dalam mengikis dan mengendalikan alam semesta hanyalah untuk membiarkan kekacauan melahapnya. Hal ini, karena kelahiran Yuan sendiri merupakan benih yang ditinggalkan oleh kekacauan ketika alam semesta masih berupa embrio primordial.
Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh binatang kekacauan untuk melahap alam semesta, tetapi kebetulan ditemukan oleh leluhur naga dan Phoenix, meninggalkan senjata tersembunyi untuk perlawanan. Dan sekarang, Yuan menggunakan banyak semi suci sebagai antek dan bonekanya untuk melenyapkan semua perlawanan di dunia ini. Jika Yuan berhasil, bahkan jika kalian selamat dari krisis ini, kalian akan berada dalam bahaya di masa depan. Lu Ye berbicara, tatapannya menyapu sekelilingnya. Kalian semua adalah harta karun, lahir di awal alam semesta atau dari berbagai langit berbintang. Kalian bukan daging dan darah, dan karena itu tidak memiliki masa hidup yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, jika krisis ini tidak diselesaikan, kalian tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Kalian tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti rekan-rekan yang telah sepenuhnya rusak, bukan? Aku percaya bahwa selama bertahun-tahun keberadaan kalian, kalian telah menyaksikan apa yang terjadi pada rekan-rekan itu. Hening sejenak, Jade Ruyi perlahan berkata, rekan Taois Lu, apa yang harus kita lakukan? Lu Ye meliriknya dengan pandangan setuju, lalu mengangkat tangannya dan berteriak, kita harus melawan sampai akhir. Kita lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Mohon beri saya nasihat, rekan Taois. Kata Lu Ye, musuh saat ini kuat, tetapi kita bukannya tanpa peluang. Klan naga memiliki penghalang leluhur. Ketika tubuh mereka hampir terkikis hingga batasnya, para naga kuat dari semua generasi akan menyegel diri mereka di dalamnya untuk bertahan hidup dari bencana. Beberapa hari yang lalu, saya membawa para prajurit kuat ini dari penghalang itu. Di antara mereka adalah para penguasa naga dari semua generasi, yang mungkin pernah Anda dengar. Ada juga para tetua naga dari semua generasi. Mengingat situasi saat ini, cepat atau lambat mereka akan menjadi semi-santo. Belum lagi para penguasa naga, mereka semua memiliki harta karun tertinggi ketika mereka berkuasa, tetapi sebagian besar tetua tidak. Jadi saya mohon Anda untuk berjuang bersama mereka di hari-hari mendatang dan membantu mereka. Pada titik ini, para harta karun tertinggi akhirnya mengerti maksud Lu Ye. Ini juga alasan mengapa Lu Ye bergegas. Karena piala-piala berharga itu mungkin menyimpan bahaya tersembunyi, tak perlu khawatir. Dunia ini tak hanya dipenuhi harta karun berharga, ada juga harta karun seperti yang ada di hadapan kita. Dan ini bukan satu-satunya yang ada, pasti ada lebih banyak lagi yang tersembunyi. Tentu saja tidak mudah bagi seorang kultivator untuk menaklukkan dan memurnikan harta karun berharga, tetapi jika harta karun itu sendiri bersedia bekerja sama, segalanya akan berubah. Kemudian, dengan setiap semi-santo klan naga memiliki harta karun yang masih cerdas, kekuatan mereka niscaya akan meningkat pesat. Apakah ini dianggap sebagai syarat kesepakatan? Tanya Yu Ruyi. Lu Ye melambaikan tangannya dan berkata, seperti yang kami katakan sebelumnya, keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Jika kau tidak mau membantu klan naga, maka kami akan melanjutkan sesuai kesepakatan kita sebelumnya. Bagaimanapun, ia tidak akan menderita kerugian apapun. Tapi ada satu hal lagi yang ingin kukatakan kepada kalian semua. Situasi saat ini adalah kehancuran bersama. Di seluruh Xingyuan, klan naga dan Phoenix dianggap sebagai kekuatan terbesar yang menentang abis. Jika klan naga dan Phoenix hancur, tak seorang pun di dunia ini akan mampu melawan kendali abis atas seluruh alam semesta. Pada saat itu, baik kultivator maupun harta karun kalian tak lebih dari boneka abis. Itu saja yang ingin kukatakan. Kalian bisa membuat keputusan sendiri. Setelah mengatakan ini, Lu Ye menunggu dengan tenang. Ia percaya bahwa selama harta karun ini bukan orang bodoh, mereka akan membuat pilihan yang tepat. Belum lagi, pohon tua itu sebelumnya telah memberi mereka beberapa nasihat. Dengan menyatunya alam sumber, erosi menjadi semakin intens. Para harta karun, yang merasakannya secara mendalam, secara alami memahami bahayanya. Bab 2921 Kekuatan Sedan Hantu. Setelah Lu Ye selesai berbicara, keheningan pun menyelimuti. Namun, ia dapat dengan jelas merasakan berbagai harta karun itu berkomunikasi secara diam-diam, seolah intens, dengan kilatan cahaya terang yang sesekali memancar dari salah satunya. Ia tidak mendesak mereka, hanya menunggu dengan tenang. Segalanya berjalan sesuai antisipasinya. Harta karun itu dengan cepat mencapai keputusan, dan harta karun berbentuk Gyeokruyi lah yang berbicara, rekan Taois Lu, kami telah sepakat untuk melanjutkan seperti yang Anda sarankan. Anda benar, situasi saat ini adalah saling ketergantungan. Meskipun kami adalah darah dan daging, kami melayani harta karun, tetapi nasib alam semesta bergantung pada kelangsungan hidup kami, dan kami telah berkontribusi sejak saat itu. Lu Ye senang, sungguh luar biasa kalian semua berpikir demikian. Atas nama semua leluhur klan naga, saya berterima kasih atas kemurahan hati kalian. Saya tidak pantas menerimanya, Gyeokruyi itu menggelengkan kepalanya. Merekalah yang memimpin serangan. Kami tidak berkontribusi banyak. Saya punya permintaan lain, kata Lu Ye tegas. Ada apa? Tanya Yu Ruyi. Semoga kalian semua bisa menyebarkan berita tentang kejadian hari ini kepada para harta karun tertinggi yang tersisa yang belum tiba. Meskipun lebih dari 20 harta karun tertinggi telah tiba kali ini, jumlah anggota klan naga yang kuat di dunia batinnya jauh melebihi itu. Satu harta karun tertinggi per orang tidak akan cukup. Ia memperkirakan setidaknya 50 atau 60 akan dibutuhkan. Disinilah harta karun tertinggi ini dibutuhkan untuk menyebarkan berita. Ini masalah kecil, Yu Ruyi langsung setuju. Kalian tidak perlu memberitahu kami, rekan Taois, kami siap melakukan hal yang sama. Ia bahkan mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun, selama berita ini menyebar, lebih banyak harta karun tertinggi pasti akan datang untuk bergabung. Bagus, Lu Ye merasa bersemangat. Kalau begitu, mari kita mulai. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kehampaan di depannya. Seketika, sebuah portal muncul di hadapannya.
Semuanya, silakan masuk. Para harta karun tertinggi sedikit bingung. Mereka semua telah mendengar dari tandu hantu tentang proses Lu Ye membakar abis kekuatan korosif, tetapi apa yang mereka lihat tampaknya berbeda dari apa yang mereka dengar. Lu Ye tahu persis apa yang mereka pikirkan, dan ia menjelaskan, portal ini mengarah ke dunia kecil tempat banyak leluhur naga mengasingkan diri. Silakan masuk. Aku akan membantu kalian mengatasi bahaya saat ini, dan kalian juga dapat memilih sekutu di sana untuk pertempuran selanjutnya. Alasan utama harta karun harus memasuki dunia kecil adalah kurangnya waktu. Sekalipun Lu Ye bergerak cepat dan efisien, masih akan membutuhkan 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan masalah setiap harta karun. Dengan lebih dari 20 harta karun, akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan. Namun dalam situasi saat ini, tidak ada waktu untuk 1 atau 2 bulan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melanjutkan di dalam dunia kecil. Dengan kekuatan menara waktu yang berkelanjutan, aliran waktu di dunia batin akan semakin cepat, dan ini akan menyelesaikan masalah. Adapun dunia kecil ini yang merupakan dunia batinnya, tidak perlu menjelaskan hal ini secara eksplisit kepada harta karun. Mendengar ini, para harta karun, yang dipimpin oleh Yurui, terjun ke portal dan menghilang. Begitu berada di dunia batin, mereka langsung merasakan keberadaan menara waktu dan sangat terkejut. Meskipun semuanya merupakan harta karun tertinggi, bahkan yang tertinggi pun memiliki peringkat. Harta karun seperti menara waktu, yang telah lama tersembunyi di dalam sungai waktu dan terjalin dengan kekuatan waktu, secara inheren lebih unggul daripada harta karun lainnya. Semua orang tahu itu milik klan naga, harta karun yang telah ada sejak awal mula alam semesta, namun mereka tak pernah menyangka akan melihatnya di dunia kecil ini hari ini. Dan, bukan itu saja, menatap menara, sosok-sosok prajurit klan naga yang kuat duduk dalam formasi, aura mereka berfluktuasi dan tak menentu. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Tiba-tiba, mereka merasa tenang, mengetahui bahwa Lu Ye tidak menipu mereka. Sesosok tiba-tiba muncul di menara waktu. Itu adalah roh menara, yang menjelma menjadi seorang anak laki-laki, alisnya berkerut, dengan ekspresi kebencian yang mendalam. Ia ragu beberapa kali sebelum akhirnya berkata, semuanya, cari tempat dan diam. Jangan bergerak. Ia telah menerima instruksi Lu Ye sebelumnya, jadi ia tampak mengintimidasi harta karun ini. Hal ini jelas menempatkannya dalam posisi yang sulit. Ia telah berada di dalam sungai waktu sejak awal mula alam semesta, sama sekali tidak menyadari keberadaan siapapun. Kedatangan begitu banyak harta karun yang tiba-tiba itu agak menakutkan. Beberapa tampak sangat ingin mendekatinya. Dengan itu, roh menara menghilang lagi. Harta karun lainnya berdiri terkagum, merasa bahwa menara waktu benar-benar layak mendapatkan ketenangannya. Ketenangan seperti itu sungguh tak tertandingi oleh harta karun biasa, dan mereka semua segera menjadi patuh. Di dalam rongga pohon Taichu Wutong, Lu Ye tenggelam dalam pikirannya. Sebuah penjelajahan singkat. Langsung memberinya ketenangan. Benda-benda lain di dalam dunia kecil itu tidak penting, tidak banyak yang ada di sana. Kuncinya adalah mutiara Hedao miliknya sendiri. Meskipun ia telah menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikannya dari harta karun, masih mungkin bagi seseorang untuk memindahkan dan menyentuhnya. Untuk saat ini adalah pilihan terbaik. Semua orang tetap patuh, dan ia tidak perlu khawatir mutiara itu dalam bahaya. Lu Ye menoleh ke arah kereta hantu. Kereta hantu senior, apa kau punya ide? Tadi, ketika banyak harta karun memasuki portal, kereta hantu itu tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuat Lu Ye merasa menyesal. Meskipun kekuatan kereta hantu itu unik, ia tidak sepenuhnya tidak berguna. Lagi pula, itu adalah harta karun, dan akan selalu ada saatnya ia bisa digunakan. Namun, karena kereta hantu itu tidak mengungkapkan tujuannya, ia tidak bisa memaksanya. Terlebih lagi, jika hanya digunakan untuk memudahkan perjalanan, kereta hantu itu sebenarnya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang seorang kultivator. Kereta hantu itu menjawab, aku tidak punya ide. Orang-orang itu tahu prinsip, bibir dan gigi, dan aku juga. Jika kau tidak keberatan, bagaimana kalau aku mengikutimu mulai sekarang? Lu Ye, yang mengira kereta hantu itu bebas dan berjiwa bebas, tidak mengungkapkan minatnya pada usulan sebelumnya. Tapi kemudian, ia terkejut. Iya. Langsung bersemangat. Senior, kau tak keberatan. Aku sangat beruntung. Aku akan lebih bergantung padamu di masa depan. Tentu saja, kereta hantu tertawa terbahak-bahak. Lu Ye menatap Taichu Wutong lagi dan berkata, pohon tua, aku harus pergi ke kota Cilian. Kereta hantu segera berkata, ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah mengutarakan niatnya dengan jelas, ia tak bisa hanya bicara, ia harus membuktikannya dengan tindakan. Lu Ye tertegun. Senior, kau juga punya kemampuan untuk bepergian. Kereta hantu menjawab dengan bangga, kau meremehkanku, iya. Aku tak punya waktu untuk menjelaskan. Masuklah. Ini jelas berarti Lu Ye ingin melihatnya sendiri. Lu Ye sangat gembira. Ia hanya tahu kereta hantu itu cepat, tetapi ia tidak tahu kalau kereta itu juga bisa melintasi kehampaan. Jika begitu, itu akan sangat memudahkan perjalanannya, terutama dalam situasinya saat ini, ketika ia mungkin perlu menjelajahi seluruh Xingyuan. Meminjam kekuatan Taichu Wutong memang praktis, tetapi Taichu Wutong terlalu besar dan ditempatkan di sini sepanjang tahun. Ia harus kembali dari alam hehe setiap kali perlu meminjam kekuatannya. Namun, dengan kereta hantu, niscaya akan menghemat banyak masalah. Bagaimana mungkin Lu Ye ragu ketika tandu hantu itu mengundangnya dengan begitu hangat? Ia mengangkat tirai dan melangkah masuk. Lu Ye, tiba-tiba Taichu Wutong memanggil. Lu Ye menoleh dan menatap pohon tua itu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ia tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menepisnya. Tidak apa-apa, lanjutkan saja.
Lu Ye kebingungan. Taichu Wutong jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi entah mengapa ia tak sanggup mengatakannya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertanya, ia bisa menunggu sampai kembali dari kota Cilian. Memasuki sedan, Lu Ye melihat sekeliling. Interiornya sama seperti terakhir kali ia masuk, kosong dan biasa-biasa saja. Ayo pergi, bisik sedan hantu itu. Lu Ye langsung merasakan sedan itu bergetar. Getarannya kuat, seolah-olah sedang melaju di jalan yang sangat bergelombang, dan berlangsung lebih dari 10 tarikan napas sebelum akhirnya berhenti. Lu Ye mengangkat tirai di sampingnya dan berkata riang, apakah kita sudah sampai? Hampir sampai, ya, jawab sedan hantu itu. Apa maksudmu dengan hampir sampai? Lu Ye tiba-tiba merasa gelisah dan segera mengeluarkan peta bintangnya untuk memeriksa. Setelah memastikan posisinya, matanya berkedut. Senior, kita sepertinya cukup jauh dari kota Cilian. Ini bukan hanya sedikit jauh, melainkan hampir 100 juta mil jauhnya. Meskipun ia sekarang bergerak dengan langkah cepat, menempuh jarak 100 juta mil tetap akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak masalah, aku akan coba lagi. Kata tandu hantu itu, hendak melepaskan kekuatannya, tetapi menambahkan, Lu Ye, kau harus memberiku sedikit kekuatan Dao. Meskipun memiliki beberapa cadangan kekuatan Dao, harta karun tertinggi tidak pernah memiliki cadangan yang besar, sehingga biasanya tidak akan mudah menggunakan kekuatannya. Hanya di tangan seorang kultivator, dengan sumber kekuatannya, harta karun tertinggi dapat melepaskan nilai sejatinya. Lu Ye segera mengikutinya. Seperti yang ia alami sebelumnya, setelah beberapa saat bergetar hebat, Lu Ye mengeluarkan peta bintangnya untuk memeriksa posisinya. Senior, Lu Ye kehilangan kata-kata, karena kali ini jarak ke kota Cilian terasa lebih jauh dari sebelumnya, dan telah bergerak ke arah yang berbeda. Ia akhirnya mengerti mengapa Taichu Wutong ragu-ragu sebelum berangkat. Pohon tua itu jelas mengenal tandu hantu itu luar dalam. Meskipun teleportasi Taichu Wutong memiliki tingkat kesalahan tertentu, yang meningkat seiring bertambahnya jarak, secara umum teleportasi tersebut cukup andal. Teleportasi sedan hantu, sebagai perbandingan, tampak agak fantastis dan tak terkendali, sulit dijelaskan. Tidak masalah, aku akan coba lagi, kata sedan hantu itu, melepaskan kekuatannya untuk ketiga kalinya. Setelah beberapa saat, Lu Ye berkata, ayo terbang ke sana. Meskipun masih jauh dari kota Cilian, itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik daripada dua upaya sebelumnya. Daripada membiarkan sedan hantu terus membuang-buang waktu dan energi dengan teleportasi acak, akan lebih nyaman untuk terbang langsung ke sana. Permisi, sedan hantu itu tampak sedikit malu. Teleportasi berbasis lokasi ini bukan keahlianku. Aku tidak terlalu mahir, bahkan hingga tingkat yang kumiliki sekarang, aku mempelajarinya setelah bertahun-tahun belajar dengan pohon tua itu. Lu Ye kehilangan kata-kata. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.